ini ada di antara poin yang sangat penting dikutip dari pasal 18 Deklarasi Universal HAM. Hari toleransi, ragam suara dalam keberagaman. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Halo teman-teman Jawa Barat, kami masih menunggu teman-teman yang lain mungkin yang masih bergabung. Thank you. Oke, teman-teman, kita akan mulai langsung kegiatannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh dua narasumber utama yang tadi membuka kegiatan. Salah satunya adalah Dr. Zainal tadi menyampaikan bahwa kita perlu sekali merayakan Hari Toleransi di tanggal 16 November 2021 ini dengan menciptakan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang di mana kita bisa saling mengenal satu sama lain. Hari ini Kak Willy mengajak teman-teman yang mungkin ada di wilayah Bogor, yang mungkin ada di wilayah Bandung juga, yang mungkin ada di wilayah Depok dan sekitarnya. Kita mau ngajak kamu buat main-main ke Indramayu. Memang ada apa sih Kak di Indramayu? Kenapa harus jalan-jalan ke Indramayu? Tepatnya ke wilayah Pekandangan Indramayu. Emang ada apa sih Kak hal yang mendaki Indramayu, dan kenapa kita ketika merayakan Hari Toleransi hari ini malah harus main ke Indramayu? Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, Kak Willy akan bacakan dulu beberapa aturan main di ruangan ini. Kalau dengar suara Kak Willy, kasih reaction, kayak kasih tanda-tanda apa gitu, di chat gitu boleh. Oke, hari ini kita mau ngomongin kepoin ragam ekspresi gender, khususnya cross gender dalam tari tradisi tari topeng Indramayu. Dan hari ini rame Kak Willy jadi semangat. Iya, makasih Kak. Wih, tarian. Oke. Ruangan ini akan direkam untuk kebutuhan dokumentasi. Kami mau izin buat teman-teman untuk merekam. Tolong informasikan ke Kak Willy. Kalau Kak Willy ngomongnya terlalu cepat, nanti kedengeran. Atau Kak Willy boleh suaranya lebih kencang, boleh kasih tahu. Nah, teman-teman, kita ingin menciptakan ruang yang aman, maka teman-teman peserta yang hari ini hadir punya hak yang sama. Mohon kesediaan untuk tidak memotong peserta lain yang sedang berbicara. Kalian menghargai pendapat orang lain. Kalau misalkan ada pertanyaan atau tanggapan, ya boleh pakai fitur raise hand di Zoom, atau misalkan mengisi kolom Q&A. Dan kalau percakapan, kan aku punya, boleh nggak naruhnya di chat? Gina Husdon Prakanjaya, mungkin dokter yang namanya Hansen. Yang sebelah kiri teman-teman adalah Mas Hansen, yang di belakang adalah Mas Bobby Pinter. Ini adalah salah satu ekspresi yang disebut gender mengenai kesenian. Tapi kenapa Kak Willy tadi ingin menarik dari bahkan dari zaman Mahabharata ya? Karena ternyata ekspresi gender atau cross gender itu sudah berlangsung lama sekali. Nah, kalau di Jawa Barat kita harus kemana? Karena kita mau bicara sama next. Kita mau bicara sama Kak Rasina. Beliau adalah penerus dan pewaris maestro tari topeng Indramayu Mimi Rasina yang tadi dua gambar sebelumnya ada. Beliau ketua tanda tari topeng Mimi Rasina di Pekandangan. Kalau tari topeng di Indramayu udah dari dulu, karena saya kan turunan yang ke-11 sebelum regenerasi sebelumnya. Jadi otomatis ada para sesepuh yang lain yang sebelum saya. Jadi Mimi Rasina, terus ibu saya, baru saya gitu. Jadi udah lama kita menggeluti tari topeng karena kita juga sebagai regenerasi penerus gitu. Sebentar, Om Willy, sebentar, saya suaranya kencang nggak? Sebentar, saya pakai headset dulu ya. Kayaknya lebih kedengeran deh. Aduh, riwa sendiri. Halo. Halo. Halo Mili. Halo. Dengar nggak ya? Oh, dengar. Oke deh. Aduh, ya. Jadi emang kita sejarahnya panjang karena regenerasi dari pewarisan satu ke pewarisan yang lain. Saya juga sedang mempersiapkan pewarisan berikutnya setelah saya siapa nanti yang akan memegang penuh tentang sanggar kita atau penari topeng, khususnya gaya Pekandangan Indramayu. Jadi ya kita mempertahankannya harus betul-betul gitu kan, karena saya berpikir kalau bukan kita siapa lagi gitu.
11. Iya, betul. Betul, udah lama banget. Ya itulah. Ada topengnya yang masih kita simpen, yang kita simpen itu udah berapa ini ya. Jadi dari dulu itu topeng yang dari masa selamat dari masa penjajahan itu ada satu yang kita simpen, itu topeng benar-benar lama banget. Ya, Bo. Ya. Betul. Pamindo atau Samba. Ya kalau untuk cross gender gini, awal mulanya itu kan dari dulu. Jadi saya ada dari kitab lontar juga yang apa namanya ada bahwa yang cross gender itu ini tentang mimirasin aja dulu atau sejarah yang kita punya dulu. Nanti ke next berikutnya. Dulu itu emang seorang penari dulu itu semuanya laki-laki, baik penari topeng, baik penari lais, atau yang lainnya juga kebanyakan zaman dulu itu ya penarinya adalah laki-laki gitu, rata-rata semuanya laki-laki. Kalau yang penari perempuannya itu biasanya narinya adalah nari ronggeng gitu. Cuma karena ada tanda kutip karena waktu itu kan masa penjajahan atau masa-masa yang mungkin dianggap kalau perempuan kalau menari ronggeng itu dianggapnya adalah negatif, atau orang menganggapnya itu adalah wanita penggoda atau gimana gitu. Jadi akhirnya sejarah Mimi Rasina itu, dan Mimi Rasina dulu, akhirnya Mimi Rasina itu diselamatkan oleh ayahnya yang dulunya penari perempuan, yang karena ibunya itu adalah penari ronggeng. Jadi Mimi Rasina sendiri ayahnya penari topeng, ibunya penari ronggeng, karena turun temurunnya ada semua gitu, perempuan siapa, laki-laki siapa, karena zaman dulu emang seniman itu harus sama seniman kalau untuk menikah gitu ya. Nah, saya cerita akhirnya karena Mimi Rasina tidak mau seperti ibunya menjadi penari ronggeng, tanda kutip ya, tapi itu zaman dulu ya. Akhirnya Mimi Rasina sendiri diselamatkan oleh ayahnya untuk menari topeng. Walaupun waktu itu memang Mimi Rasina sendiri adalah jenis kelaminnya adalah perempuan yang harus menarikan laki-laki. Padahal kalau untuk status keturunan itu memang harus perempuan yang harus ikuti nari perempuan, laki-laki harus ikuti tari perempuan. Tapi karena waktu itu Mimi Rasina anaknya terbesar, akhirnya diselamatkan oleh ayahnya untuk menari topeng, supaya di masa penjajahan gitu si Mimi Rasina itu tidak tahu bahwa dia adalah seorang perempuan, taunya Mimi Rasina adalah seorang laki-laki. Walaupun ada rasa penolakan mungkin pada diri sendiri, loh kok kenapa ya saya kan nih perempuan tapi orang mengenal saya laki-laki. Nah tapi itu juga orang mengenal Mimi Rasina menjadi laki-laki ya di saat dia sedang menari, di saat dia sedang beraksi gitu kan. Nah tapi pas dia kembali setelah menari kembali ke keluarganya, ya itulah adalah Rasina, seorang perempuan yang mengasihi anak-anaknya, orang tuanya, karena dia adalah seorang perempuan. Jadi ada semacam, yaitu tadi bilang cross gender, antara dia menarikannya laki-laki tapi sosok dia itu adalah seorang perempuan gitu kan. Nah dialami oleh saya juga tahun 2006 saya berangkat ke Kanada.
saya merasa kaget juga karena waktu itu saya berangkat ke Kanada itu saya seorang penari perempuan satu-satunya. Karena waktu itu sama Mas Didi Nitowo, dia kan memerankannya perempuan. Terus dari Jepang juga dia memerankannya perempuan. Dari India dia juga memerankannya perempuan. Dari beberapa negara semua memerankan menari perempuan. Sedangkan saya seorang perempuan yang menari sosok laki-laki. Dan di situ saya merasa kaget sendiri. Memang waktu itu usia saya masih sangat dibilang muda sekali ya, masih umur 18 mungkin 18 tahun. Saya berangkat ke Kanada membawakan misi menari topeng. Di sana saya satu sebagai pewaris atau mewakili Mimi Rasina yang kebetulan stroke sakit waktu itu 2006, dan menarikannya juga sosok laki-laki. Dan juga saya adalah seorang, mungkin kalau di luar saya anak kecil yang menari cross gender. Akhirnya di situ saya merasa, wah ini sangat luar biasa sekali ya, saya bisa hadir di tengah-tengah seniman yang sangat udah terkenal di mana-mana gitu. Sedangkan dulu itu siapa saya? Karena dulu tahunnya adalah Mimi Rasina gitu kan, siapa saya gitu. Tapi saya berjuang bahwa saya ini harus bisa menarikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk semuanya, bahwa saya bisa menarikan tokoh-tokoh ini gitu kan. Walaupun waktu itu saya juga merasa, duh saya kenapa nggak menari perempuan aja gitu kan. Tapi ya itulah kebutuhan. Terus juga kedua juga memang waktu zaman dulunya ayahnya Mimi Rasina adalah suatu sosok penyelamatan. Nah tapi saya juga ada merasa kagum masih sekarang ini di Indramayu juga ada semacam adat ngarot. Itu adalah penarinya wajib laki-laki. Itu dilakukan setahun sekali pada bulan Desember. Biasanya itu untuk acara tanam padi dan lain-lain gitu. Dia tuh penarinya ya wajib harus laki-laki gitu kan. Dan saya sendiri ya sebentar Om, saya Mas Billy ini saya sebentar suaranya kecil banget ya sayanya ya. Jelas ya, tapi di suara saya kecil banget ya. Dari tari topeng lainnya, misalkan tari kelana udang. Nah, kelana udang itu kan rata-rata kan topeng itu pakai sobra apa tekes ya, kalau Jawa Barat orang bilang ngomongnya tekes, atau di kita sobra. Kalau di Indramayu yang menjadi ciri khas adalah kelana udang yang memakai ikat kepala, pakai udang gitu jadinya. Nah, bentuk musiknya pun itu adalah musik dermayonan, jadi ya sama dermayonan gitu ya. Ya itu panji. Nanti aku ada deh, aku ada foto, ada topengnya. Nah ini panji. Nah, topeng panji ini kalau untuk menceritakan kehidupan kita sehari-hari ya, saya tahunya kehidupan kita sehari-hari. Panji ini menceritakan seperti bayi yang baru lahir, suci. Jadi dia lebih ke Sang Hyang atau lebih ke Tuhan. Karena gerakannya pun pelan, santai, walaupun musiknya itu wah gemuruh sekali musiknya. Wah sangat luar biasa. Jadi musiknya mah naik turun, tapi kita menarinya diam. Menikmati, kita harus ingat pada yang di atas, atau kita juga ingat kita pernah dilahirkan. Jadi karena ini kelahiran, jadi harus mengingat kelahiran dan kematian itu adanya di panji. Jadi suci, gerakannya pun pelan, tidak ada banyak variasi gerak. Kakinya juga kita bergerak pelan-pelan, napasnya juga harus diatur di tenggok. Kalau kita orang ini tenggok bilangnya di sini. Jadi tidak seperti menari topeng lainnya. Kalau topeng lainnya itu wah bergerak agresif kemana kesana kemari, tapi kalau untuk ini, kalau untuk panji diam, banyakannya diam gitu. Jadi lebih ke Tuhan intinya seperti itu. Rumia.
Sampai